halal bi halal. Ada lagi yang tadi menyebut syawalan. Ada lagi tadi yang menyebut silaturahim. Baik Bapak Ibu, itu semua adalah bagian dari adat istiadat yang ada di negeri ini. Termasuk yang sudah biasa populer sering kita ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Sesungguhnya ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah satu ucapan kekhawatiran. Ada rasa khawatir kalau amal kita selama di bulan Ramadan tidak diterima. Maka para salafus soleh dulu, mereka sangat khawatir kalau amalnya selama di bulan Ramadan itu tidak diterima. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi yang diterima amalnya itu hanya dari hamba Allah yang bertakwa. Maka bagi Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Arab, kalau ada inna plus ma atau inna ma, itu maknanya lil hasr, sebagai bentuk membatasi. Jadi maknanya sebagai bentuk membatasi. Maknanya apa? Sesungguhnya hanya. Jadi hanya dari amal orang yang bertakwalah amal itu diterima. Artinya apa? Kalau tidak bertakwa, amalnya tidak diterima. Maka yang diterima amal ibadahnya adalah dari hamba Allah yang bertakwa. Maka disitulah para pendahulu kita dulu, para salafus soleh, sebagaimana disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, bahwasanya mereka kemudian saling mendoakan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua, menerima amalmu sekalian dan amal kami, atau amal kami dan amal kalian. Dan Bapak Ibu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan ucapan ini, dan ini juga tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada pula dalam ucapan Nabi, tidak pula ada di dalam ucapan para sahabat yang 4. Maka ini adalah sebagai contoh nyata adat istiadat, tradisi yang ada di kalangan para sahabat dan para tabi'in. Maka disinilah para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ucapan pada saat hari raya itu adalah sifatnya urf, sifatnya adalah kebiasaan atau tradisi. Sehingga tidak mengapa, tidak benar kalau ada orang yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum itu sunnah Nabi. Karena itu adalah kebiasaan, dia masuk bagian dari adat. Demikian pula ketika ada orang yang mengucapkan minal aidin wal faizin, meskipun dilihat dari sisi artinya itu gharib, aneh, tetapi itu adalah adat. Boleh apa tidak? Boleh. Atau bahkan ketika ketemu satu sama lain mengucapkan sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten, itu juga adat. Itu boleh. Sehingga di dalam ucapan tahniah, ucapan selamat ketika Idul Fitri itu diserahkan kepada adat atau kebiasaan. Maka bisa saja satu zaman, satu masa itu punya ucapan yang berbeda. Bahkan kalau nanti ada orang yang mengatakan itu tidak ada dalilnya, apakah taqabbalallahu minna wa minkum juga ada perintah dari Nabi? Tidak ada. Apakah ada contoh dari Nabi? Tidak ada. Tapi itu juga bagian dari adat, kebiasaan para salafus soleh. Maka ketika kita mengucapkan sugeng riyadi, itu juga adat kita. Selain itu apa lagi? Beda zaman, nah kosong-kosong. Nah, karena beda zaman, beda generasi bisa jadi punya adat dan tradisi yang berbeda. Tadi seperti mengucapkan apa? Kosong-kosong. Nah, barangkali itu cara mengekspresikan
adat kebiasaan dalam mengucapkan selamat. Ada pula yang mengatakan selamat hari raya. Ada pula Aidul Mubarak. Ada pula ucapan-ucapan yang serupa. Maka yang terkait itu semua itu adalah adat istiadat, termasuk sawalan, termasuk ikrar untuk saling memaafkan. Itu semua adalah bagian dari adat istiadat. Kalau orang Jember saya lihat, orang Gresik saya lihat ucapannya tidak terlalu panjang. Sugeng Riyadi gimana? Sepurane sing akeh. Nah, Sugeng Riyadi sepurane sing akeh. Kalau tempat kami sepuran itu kereta api. Nah. Iya. Jadi kalau sepurane sing akeh kereta apinya yang banyak. Kalau di sini Sugeng Riyadi sepurane sing akeh. Kalau kami di daerah Bantul Selatan tidak gitu. Begitu kita datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, para yogi lenggahipun. Nah, lalu kemudian setelah itu bilang kepada yang punya rumah, menyampaikan bahwasanya setelah ada pembukaan lalu mengatakan, keparung matur dumateng Pak D, ambok bilih sewu lepat atur kula sak mangke saestu kula nyuwun pangapunten. Gitu. Kula mriki sak perlu silaturahim tuwi kasugenganipun Pak D sak keluarga. Salajengipun kawula ngaturaken sugeng riyadi, taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi amal kita sedaya. Kawula ngaturaken lepat kawula salebetipun setunggal taun, lampah kula setindak wiraos kula seklimah, ujar kula sekecap ingkang kula sengaja ingkang boten kula sengaja. Mugi-mugi Pak D kersa paring samudra pangaksama dumateng pribadi kawula, saestu kawula nyuwun pangapunten, mugi-mugi saged lebur sasampurna wonten ing dinten punika. Lan kula nyuwun donga pangestu anggenipun kula momong tiang sepuh kalian lari pinaringan sehat sakinah mawaddah warahmah cekap semanten engkang dados atur kawula. Nah, no. Oh ngoten gini. Itu adatnya seperti itu. Kalau di sini begitu ndak? Oh ndak. Itu jawabnya panjang juga. Nah, bahkan nanti kalau mau pamitan itu lebih panjang lagi. Nah, itu baru mau pamitan. Kepareng matur dumateng Pak D, matur nuwun sampun pinaringan gandeng-gandengan atur kula sampun katampi, matur nuwun badhe nyuwun pamit lan matur nuwun menika sampun pinaringan unjukan daharan maneka warna. Nah, jadi ucapannya panjang. Nah, karena di sini tidak ada ya. Nah, oh tidak ada. Kalau ada yang gitu jawabnya gimana kira-kira? Ya. Nah, itulah adat istiadat. Desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Maka dalam ekspresi adat, ucapan-ucapan yang semacam itu masih dalam koridor adat istiadat, dan itu boleh. Dan adat istiadat kita di bulan Syawal itu banyak. Tapi kadang kita hanya sering menyoroti dalam hal itu saja. Maka adat itu bukan ranah syariat, tapi adat itu ranah kebiasaan. Selama kebiasaan tersebut itu tidak menyangkut soal ritual dan keyakinan, maka itu adalah adat istiadat, dan itu boleh-boleh saja. Maka para ulama menyebut, seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, al aslu fil adat la yahduru minha. Hukum asal adat istiadat, Allah itu tidak melarang. Jadi dalam adat istiadat itu Allah tidak melarang, illa ma hadarahullahu minha, kecuali kalau dalam bagian adat istiadat itu ada bagian yang dilarang oleh agama. Misalnya pas lebaran dirayakan dengan judi, boleh apa tidak? Tidak boleh, karena judinya dilarang. Pada saat lebaran dirayakan dengan nanggap biduan, nah, boleh apa enggak? Siapa yang bilang boleh? Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan tuntunan agama. Dalam qaid fikih, dalam kaidah fikih juga ada kaidah seperti ini. Al aslu fi adatinal ibahah hatta yaji syarifal ibahah. Hukum asal dalam adat istiadat itu boleh
selama tidak bertentangan dengan kebolehannya. Jadi selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama itu boleh. Kalau versi himpunan putusan tarjih HPT, bab yang terkait dengan adat atau budaya itu ada di jilid 3. Yang hadir di sini yang sudah punya jilid 3 yang mana? Boleh tunjuk jari? Serius cuma beberapa biji. Nah, 1, 2, 3, 4. Yang papat. Alhamdulillah. Wis ono sing tuku papat. Baik. Nah, besok bisa dilengkapi koleksinya. Himpunan putusan tarjih jilid 3. Itu ada bab yang terkait dengan adat istiadat atau budaya. Respon tarjih tentang adat istiadat atau budaya itu dibagi menjadi 3. 1. Jika adat istiadat itu selaras dengan tuntunan agama, maka silahkan dilanjutkan. Bapak Ibu, ketika kita lebaran, lalu kemudian mudik, pulang ke rumah, saat itu momentum liburan, lalu silaturahim, ini bertentangan apa tidak? Tidak. Maka ini boleh untuk dilestarikan. Silaturahim ke rumah saudara, ke rumah kakek, nenek, paman, bibi, itu adalah bagian dari adat istiadat yang selaras dengan syariat, maka bisa dilanjutkan. Yang kedua, masih menurut tarjih Muhammadiyah, jika adat istiadat tersebut selaras tapi ada bagian yang tidak selaras dan bisa diperbaiki, maka hendaknya adat istiadat yang tidak selaras tadi diperbaiki. Nah, kira-kira ada enggak di tempat kita ini yang adat istiadat selaras tapi ada bagian yang tidak selaras? Saya bukan orang Gresik, jadi saya tidak tahu. Nah, ada apa tidak? Enggak ada? Ada. Apa contohnya? Mercon. Oh ya, mercon. Baik. Jadi mercon itu perlu diperbaiki ya? Iya. Memperbaikinya gimana, Bu? Ya. Jadi itu bisa diperbaiki, dialihkan energinya bukan untuk mercon, dialihkan dananya bukan untuk mercon, tapi untuk ke hal-hal yang positif lainnya. Misalnya untuk apa Pak Ketua PDM? Nah, kenapa? Infak. Nah, kesenangan nih. Nah, baik, itu bagus kalau misalnya itu dialokasikan untuk infak atau bisa yang lainnya. Yang ketiga, jika adat istiadat atau budaya tersebut bertentangan dengan tuntunan agama dan tidak bisa diperbaiki, maka apa yang perlu kita lakukan? Tinggalkan. Jadi rekomendasi dari HPT jilid 3, kalau ada tradisi, ada budaya di tengah masyarakat yang bertentangan dengan tuntunan agama, maka apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada ndak di lingkungan kita adat istiadat atau tradisi yang tidak sejalan dengan tuntunan agama, tidak bisa dilanjutkan? Apa kira-kira? Kenapa? Sedekah bumi. Sedekah bagus. Nah, itu bisa diperbaiki. Cuma jangan ke bumi, sedekah fakir miskin. Nah, jadi itu bisa diperbaiki. Termasuk yang bisa diperbaiki. Bisa saja tulisannya sedekah bumi tanda bintang. Nah, tulisannya ada di tanda bintangnya itu sedekah untuk fakir miskin di bumi Allah. Nah, jadi acaranya bisa tetap berjalan, namanya masih sama, tapi sasarannya fakir, miskin, yatim, piatu. Jadi bisa diperbaiki. Ada lagi? Sedekah laut. Bisa tidak diperbaiki? Bisa. Ditulis sedekah laut. Nah, undang fakir miskin, yatim piatu kumpul di sana, adakan pengajian, undang Pak Ketua PDM. Nah, di sana sampaikan materi tentang al-maun. Nanti kalau ada yang tanya kok diulang-ulang Pak Ketua PDM, opo wis mbok amalno. Nah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi di situ disampaikan pentingnya untuk menyantuni fakir miskin dan yatim piatu.
lalu mereka disantuni. Sedekah laut tanda bintang, sedekah untuk fakir miskin yatim piatu di pinggir laut. Nah, jadi bisa diperbaiki? Bisa. Yang termasuk yang bisa diperbaiki. Cuma masalahnya ketika kita menyampaikan yang pertama itu risikonya apa? Apa? Dimusuhi. Yang musuhi siapa, Bu? Nah, ya kita jangan ngubah yang sudah ada, tapi kita ngasih contoh. Siapa tahu menjadi inspirasi bagi yang lain. Oh, cara sedekah yang benar seperti itu, diberikan kepada fakir miskin, bukan diberikan kepada Nyai Roro. Nah, jadi menjadi inspirasi bagi yang lainnya.